Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini Pasis ingin mengajarkan materi tentang logaritma. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Baik anak-anakku, materi logaritma secara umum Pasis gambarkan ruang lingkupnya yang dipelajari di SMA. Yang pertama adalah bentuk umum. Nah, kita ada bentuk umum, kemudian nanti sifat-sifat, ada persamaan, dan ada pertidaksamaan. Ya, inilah ruang lingkupnya. Nah, yang mana nanti persamaan itu akan ada beberapa tipe persamaan. Ya, ada kurang lebih ada 5 tipe persamaan logaritma. Kemudian untuk pertidaksamaan, nah kita hanya punya nanti ada satu tipe dengan syarat-syaratnya A lebih besar daripada 1 atau A di antara 0 dan 1. Baik, ini adalah materi yang kalian akan pelajari di SMA. Yang nantinya di ujian-ujian pun di SMA, ruang lingkupnya seperti ini. Next, bentuk umum. Logaritma memiliki bentuk umum A log B. Nah, keterangannya A sama dengan adalah disebut, ya A kita sebut dengan basis. Nanti Pasis sering menyebutkan basis atau namanya bilangan pokok, ya bilpok. Kemudian B adalah numerus. Jadi bentuk umumnya adalah A log B. Biasanya nanti ada sama dengan C. Nah, C-nya itu adalah hasil. A log B ini kita punya syarat untuk logaritma, dan logaritma ini terdefinisi kalau memenuhi syarat. Syaratnya apa? A lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh 1. Dan B lebih besar daripada 0. Sebagai contoh pasti tuliskan begini. Kalau A lebih besar dari 0, jadi boleh nanti misalkan ada 2 log 8. Nah itu boleh. Karena memenuhi syarat. A-nya ini, A-nya 2 ya. B-nya dengan 8 boleh. Kemudian kalau misalkan ada min 2 log 8. Nah yang ini. A-nya adalah min 2. Ini tidak boleh nih. Ya. Kemudian ada lagi penulisan misalkan begini. Nah, bagaimana gini? A log 100. Boleh tidak? Ini tidak ada. Ya, tidak ada penulisan, artinya dituliskan 10 log. Nah, kesepakatannya kalau logaritma tidak ditulis berarti artinya 10 log 100, ya. Nah, itu kesepakatannya. Oke, kita lanjut. Hubungan logaritma dengan eksponen. Nah, A log B, nah tadi yang Pasis bilang A log B sama dengan C. Nah, C ini adalah hasil. Kalau dikonversi kepada eksponen, maka C ini adalah menjadi pangkat. Jadi B sama dengan A log C. Ya. Jadi A di sini tetap ditulisnya adalah basis. Contoh, Pasis punya contoh begini. Ada misalkan di sini 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berapa? Nilainya adalah 8. Nah, bagaimana kalau kita konversi ke bentuk logaritma? Perhatikan basisnya, konsentrasinya ke basis. Basisnya berarti di sini 2. Nah, berarti sini 2 log. Nah, 3 ini nanti hasilnya berarti ini C 3. Nah, ini adalah 8 nantinya. Oke, kalau kita balik misalkan ada 3 log 9 sama dengan 2. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, lihat basisnya berapa? 3. Nah, fokusnya ke 3. Gitu ya. Nah, nanti pangkatnya, ini hasilnya berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ya. Nah, nanti kita lebih bahas jauh tentang sifat-sifat logaritma ini. Nah, sifat-sifat logaritma. Secara garis besar, Pasis membagi menjadi 7 sifat-sifat logaritma. Ya, ini pemberian nama ya, pemberian nama saja. Nah, untuk kita lihat satu definisi. Nah, dari definisi ternyata kita dapat satu sifat. Nah, A log 1 sama dengan 0. Berarti berapapun basisnya di sini, kalau di numerusnya 1 nilainya adalah 0. Sebagai contoh misalkan 2 log 1 berapa nilainya? Berarti 0 ya. 3 log 1 berapa nilainya?
0 juga. Kalau log 1, boleh nggak kayak gini log 1? Boleh ya, karena di sini tidak ditulis berarti basisnya 10, berarti 0 juga. Nah, berapapun nilainya, berapapun nanti basisnya, ya berapapun nanti basisnya, kalau numerusnya 1 nilainya 0. Nah, begitu pula yang ini, A log A sama dengan 1. Nah, kalau basis dengan numerus sama, itu nilainya adalah 1. Contoh, 2 log 2, berapa nilainya? 1. Ya, 5 log 5, berapa nilainya? 1 juga ya. 6 log 6, berapa nilainya? 1. Nah, begitu. Kalau ini nilainya sama, antara basis dengan numerus, maka nilainya 1. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang lain, nanti kita akan bahas ke dalam bentuk contoh-contoh soal, jadi basis gambarkan. Nah, ada nanti gini. Nah, ini bagian yang paling penting ini, pangkat basis dan numerus yang kalian harus pahami. Karena nanti setiap soal dalam logaritma, ya, di awal-awal atau di akhir pengerjaan selalu mengarah ke sini, pangkat basis dan logaritma. Apa mas pangkat basis? Misalkan gini. Pangkat basis dan numerus. Misalkan numerus dulu nih, B pangkat N. Nah, ini numerus nih, ya. Numerus ini kalau ada berpangkat, N-nya bisa pindah ke depan. Ya, N-nya bisa pindah ke depan, ya. Dan basis juga di sini basisnya berpangkat, A pangkat M. Nah, di sini numerusnya berpangkat. Kalau dua-duanya berpangkat, maka pangkatnya bisa pindahkan ke depan. Jadi nanti yang numerusnya dulu N per M kali A log B. Gitu ya. Kemudian untuk yang lain ada penjumlahan logaritma, jadi 2 logaritma dijumlahkan. Nah, ini nanti A log BC, ya, jadi perkalian numerus. Ada pengurangan, 2 logaritma bisa dikurang, syaratnya basisnya sama, jadi A log B per C. Ada perubahan basis yang seperti ini, ada perkalian logaritma, dan ada pangkat logaritma. Ya, sifat-sifat ini silahkan kalian catat, nanti kita ke arah contohnya lebih detail. Oke, next. Baik, contoh soal yang ingin basis bahas di sini, contoh soal tentang pangkat basis. Ini sangat penting kalian pahami, ya. Ada 2, ada yang basis dan numerus. Basis jadi basis, jadi nanti jadikan 1, jadi pangkat basis dan numerus. Ya, tadi sudah sedikit disinggung. Misalkan ada contoh soal begini. Oke, kita bahas ya. Berapa nilai 5 log 125? Terkadang dalam logaritma, ya, kita memiliki, ya, paham harus bentuk pangkat. Jadi bilangan-bilangan itu harus bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ya, terkadang logaritma itu memiliki nilai yang bulat kalau bilangan-bilangannya bisa dijadikan pangkat. Nah, contoh kita jawab ya. Nah, nomor 1. Ada 5 log 125. Oh, terlalu tebal ya. Oke. 5 log 125. Perhatikan penulisannya ya. Jadi nanti basis itu letaknya di atas, nanti numerus sejajar. Jadi jangan nulis gini. Nah, ini pengertiannya beda nih. 5 log 125, tapi harus nanti ini artinya 5 dikali log 125. Nah, artinya di sini basisnya kalian yang tulis seperti ini adalah basisnya 10 jadinya. Ya. Jadi nulisnya harus ini ke atas, 5 log 125. Jadi terlihat basisnya 5. Paham ya? Oke. Berapa nilai dari 5 log 125? Nah, oke. Kalau menjawab soal ini, maka kita harus paham dengan 5 itu kan bentuknya sudah sederhana. 125-nya yang perlu kita ubah. Maka nanti, ya, soal ini bisa kita jawab dari 5 log, 125 itu berapa? Ternyata dia dapat 5. 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Nah, dengan sifat, ya, dengan sifat berarti nanti 3 ini bisa pindah ke depan. Ya, sifat, nah ini dia, sifat nomor 2 ini. Ya, pangkat numerus. Jadi nanti 3 kali 5 log 5. Nah, tadi berapa nih 5 log 5 nilainya? Ya, 5 log 5 nilainya adalah 1. Jadi 3 kali 1. Ya.
Ya, penulisan seperti ini dalam matematik ya, artinya ya bukan sama dengan ya, tapi dia apa sih namanya, poin-poin tertentu ya, poin-poin. Jadi nanti sama dengan nilainya adalah 3. Oke, kita jawab ya. Berikutnya di nomor 2. Nomor 2 ada 4. Nah, coba pikirkan 4 log 64 ya, 4 log 64. 4 log 64. Bilangan-bilangan ini bisa dijadikan pangkat, bisa ya. 4 berapa 4? 4 berapa? 4. Oh ya, 4 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, 64 berapa? 2 pangkat 5 atau pangkat 6? Ya, pangkat 6 dengan sifat. Jadi nanti 6, lihat yang numerusnya 6, berarti 6 per 2 dikali, ya ini sudah pindah, berarti nanti sisanya 2, berarti 2 log 2. Oke, berarti 6 ya, nilainya 3, ini 2 log 2 nilainya 1. Oke, jawabannya adalah 3. Oke, bisa ya. Lanjut ya. Apa sih mau warna biru? Ya, misalkan nomor 3 warna biru. Ada 81. Wah, besar nih angkanya. 81 log 27. Nah, oke, berapa nilainya? 81 log 27. 81. Nah, nggak mungkin ya. Kalau ini pasti harus diperkecil. 81 kita ke arah 3 ya. 3 dia. Dia 3 pangkat 4. 27 berarti 3 pangkat 3. Dengan sifat pindah ke depan. Jadi 3 per 4 kali 3 log 3. Ya, jadi nanti ini blok istilahnya dicoret boleh lah. Jadi nanti 3 per 4. Oke. Kemudian misalkan nomor 4. Ya, kita coba nomor 4. Terakhir ya. Nah, nomor 4 nih misalkan. Nomor 4. Nomor 4 misalkan ada 2 log. Ya, 2 log 1 per 8. Nah, terkadang numerus itu nanti macam-macam ya. Selama dia masih memenuhi syarat, dia 1 per 8 nya lebih besar daripada 0. Berarti masih ikut juga ya. Ada bentuk pecahan, bahkan nanti ada bentuk desimal. Ya, ada bentuk desimal. Jadi kalau kita jawab, nah berapa nih 2 log? Berarti kan 2 log 1/8 itu sebenarnya 2 pangkat 3. Karena ada di bawah, dia dari min 3 ke atas. Ya. Nah, berikutnya lagi, ini ke depan, jadi min 3 kali 2 log 2. Ya, jadi nanti nilainya adalah min 3. Ini bisa kita coret nilainya 1 ya. Oke, misalkan satu lagi yang tidak ada di sini pasti berikan, misalkan ada 5 nih ya. Berapa nilai dari misalkan sedikitnya. Nah, ini ada log 1000. Nah, log 1000. Oh, jangan 1000. Kita pakai desimal ya. Kita pakai desimal. Misalkan basis punya gini. 0,1. Nah, 0,1. Ya, tadi contoh-contohnya bilangan bulat sudah, ada bilangan pecahan. Nah, ada bilangan desimal bagaimana? Perhatikan dulu di sini. Log 0,1. Log 0,1 berarti artinya basisnya berapa? Tadi tidak ditulis. Basisnya 10. Oke, jadi nanti boleh ini ditulis ulang. Ya, 10 log 0,1 itu kan dari pecahan 1 per 10. Betul tidak? Betul ya? Nah, maka sudah dapat nih. Jadi 10 log. Nah, 1 per 10 adalah 10 pangkat min 1. Pindahkan ke depan. Jadi nanti min 1 kali 10 log 10. Coret ini nilainya adalah min 1. Oke, paham ya untuk bagian sifat pangkat basis dan numerus. Nah, kemampuan ini ya nanti kalian akan pergunakan. Oh, ada lagi satu lagi. Basis punya misalkan di sini soalnya. Ada 6 ya. Misalkan ada yang sedikit ya, mungkin sedikit. Nah, misalkan gini. Ada 4. Ada log 9. Berapa sih nilainya? Ayo. Ya, paham ya? Jadi kan bilangan berapa? Pangkat. Oh, ternyata 4 itu mentoknya yaitu ya 2 pangkat 2. 9 berapa? 3 pangkat 2 ya? Iya, 3 pangkat 2. Maka dengan sifat nanti yang pangkat-pangkat numerus dan basis pindah ke depan. Berarti 2 per 2 kali 2 log 3. 2 per 2 berapa nilainya? Coret-coret nilainya 1. Nah, bagaimana 2 log 3? 2 log 3 ini sudah sederhana. Bentuk yang tidak bisa diubah lagi. Maka nanti dalam penulisannya tetap 2 log 3. Tidak menjadi bilangan bulat. Umumnya
Logaritma yang bisa jadi bilangan bulat adalah bilangan yang bisa dijadikan basis dengan numerusnya sama. Nah, yang seperti ini 2 log 3 ya sudah tidak bisa diapa-apakan, maka penulisannya adalah tetap 2 log 3. Maka jawabannya 2 log 3 seperti ini. Ya, sudah sederhana ya. Nah, nanti berapa nilainya sih Pak 2 log 3? Nah, kita bisa menggunakan kalkulator dalam menulisnya. Nah, umumnya nanti dalam soal-soal yang diujikan, di pilihan ganda di ujian-ujian, kalau jawaban 2 log 3 itu sudah diberitahu berapa nilainya. Ya, oke. Baik, kita lanjut ya, paham ya? Silakan kalian catat. Kita lanjut untuk contoh nomor 2. Masih hapus? Baik, sifat yang ketiga dan 4. Penjumlahan logaritma. Logaritma bisa dijumlah ya dan bisa dikurang. Nah, yang perlu pasti jelaskan di sini adalah kalian lihat ya, 2 rumus ini syaratnya 1. Ya, ada 2 syarat. Bisa kita operasikan penjumlahan dan pengurangan logaritma kalau 1 yaitu basisnya sama. Ya, basis sama. Apa basisnya? Nah, ini A nih ya. A-nya dengan A ini harus sama, basisnya sama. Logaritma itu dijumlah kalau basisnya sama. Yang kedua, di depannya ini tidak ada bilangan, ya. Jadi nanti koefisien logaritmanya 1 ya. Koefisiennya harus 1. Ya, koefisiennya harus 1. Nah, ini syarat yang bisa berlaku untuk penjumlahan logaritma dan pengurangan logaritma. Oke, kita praktekkan ya. Oke, misalkan tadi syaratnya tetapi ada. Nah, ini dia. Kita buat dulu ya. 6 log 4 ditambah 6 log 54. Oke, memenuhi syarat tidak? Basisnya sama. Ya, ini basisnya 6, ini 6. Betul. Koefisiennya harus 1. Oh ya, di depannya 1 nih ya. Artinya tidak ditulis 1. Nah, berarti ini sudah bisa memenuhi syarat ya penjumlahan logaritma. Maka nanti basisnya tetap 6 log, yang beroperasi adalah numerusnya. Numerusnya ini 4 dengan 54 tinggal dikali karena dia jumlah dari perkalian ya, 4 kali 54. Baik, kalau dikerjakan maka 6 log 4 kali 54 adalah nanti nilainya adalah 216 gitu ya. Nah, kembali lagi kan, terakhirnya kalian harus paham dengan sifat yang sebelumnya yang kita pelajari. Ya, berapa tuh 216? Berarti 6 log 216 adalah 6 pangkat 3. Nah, dengan sifat ya numerus berpangkat jadi 3 kali 6 log 6. 6 log 6 nilainya 1 ya. Ini bisa coret nilainya jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, bisa ya? Bisa. Silakan dicatat. Ini pasti hapus untuk soal yang berikutnya. Lanjut. Nomor 2. Bagaimana nomor 2? Nomor 2, 2 log 5, 2 log 80. Apakah memenuhi syarat? Ya, memenuhi ya. Ulang lagi syaratnya apa tadi? Syaratnya? Iya, syaratnya basisnya sama, kemudian tidak ada, koefisiennya harus 1. Oke, kalau soal seperti ini berarti bisa langsung kita jawab ya, karena basisnya sudah sama. Maka nanti jawabannya yang ini adalah, yang ini adalah 2 log, ya, 2 log, karena pengurangan, ya, berarti nanti jadi pembagian. Yang di depan, yang bernilai positif itu nanti yang di atas, 5/80, gitu ya. Jadi nanti boleh ditulis lah ulang sini dari 2 log, berapa 50/80 berarti 1/16. Nah, kembali lagi ke sifat yang pertama. 16 itu berapa? 2 log 2 pangkat min pastinya ya. 16 itu pangkat berapa? 2 pangkat berapa? 4 dengan sifat jadi min 4 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 nilainya 1 berarti min 4 kali 1 sama dengan min 4. Paham ya? Nah, ini nilainya 1 ya. Oke, silakan dicatat. Basis berlanjut ya. Basis hapus. Oke, soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3. Bagaimana soal nomor 3 yang ini? Ada penjumlahan, kemudian ada pengurangannya juga. Nah, sama
ya syarat sifatnya sama, dua algoritma bisa jumlah atau dikurang ketika basisnya sama atau koefisien satu. Sudah memenuhi belum? Oh, ini basisnya 3. Betul, nih basisnya ya nilainya sudah 3. 3, 3, 3. Oke, memenuhi. Koefisiennya sudah tidak ada. Nah, perlu diperhatikan di sini. Lihat nilai-nilai yang positif dulu. Ini positif nih ya. Ini positif, kemudian ini positif. Nah, maka pengertian penjumlahan logaritma yang bernilai positif itu nanti jadi perkalian. Kalau yang negatif jadi pembagian, maka letaknya nanti akan dibagi di bawah. Jadi soal ini bisa kita jawab ya pakai warna merah saja. 3 log. Nah, kita ambil yang positifnya nih. Yang positifnya adalah 12 itu dikali dengan angka 15. Ini nilai-nilai positif ya. Kemudian yang negatif yang ini dibagi jadi 20 ya. Oke, kalau kita sederhanakan, ini nilainya tinggal dicoret-coret dulu ya, jangan dikalikan ya. 20 dengan 12 bisa dibagi 4, ini 3, ini 5 gitu ya. Nah, ini ternyata bisa dibagi lagi coret, ini 3. 15 bagi 5, 3. Maka nanti hasilnya adalah 9. Kembali lagi ke sifat yang pertama kita bahas ya. Ini 9 berapa? Berarti 3 log 3 pangkat 2. Berarti 2-nya pindah ke depan jadi 3 log 3. Oke, sudah paham ya, basis langsung jadi nilainya adalah 2. Oke, lanjut ya. Bisa ya? Hapus. Kita ke nomor terakhir, nomor 4. Nah, ini nomor 4 ya. Yang mana kalau ada koefisiennya yang tidak sama. Bagaimana nih? Ya, soal seperti ini ya kembali ke sifatnya ya. Kita jawab ya nomor 4. Di sini ada nilai koefisiennya 3 ya. Basisnya sudah sama, tapi ada koefisiennya nilainya 3 di sini. Nah, 3 ini ya dengan sifat yang pertama bisa kita pindahkan ke numerusnya ya. Jadi nanti boleh ganti gini, 3 log 12 min 3 log di sini jadi 2 pangkat 3 ya, 3 nya pindah ditambah 3 log 9 ya. Oh, ini ada kekurangan ya. Di sini sebenarnya ada angka setengah nih ya. Ada 3 log setengah. Jadi kalau basis tulis jadi nanti 3 log setengah gitu ya. Oke. Kalau sudah basisnya sudah sama 3 log. Nah, lihat ya. Mana ini nilai basis beri warna nih? Mana yang bernilai positif? Nah, ini positif nih. Positif, yang ini positif. Nah, gitu ya. Yang lainnya bernilai negatif. Jadi tadi logikanya gimana? Kalau positif berarti nilainya dikali. Ini jadi 12 dikali setengah gitu ya. Kalau negatif nih berarti 2 pangkat 3 berapa nilainya 2 pangkat 3? Ini nilainya 8, berarti nanti 8 dikali yang negatifnya. Oh, pasti salah. Yang positif itu, yang positif itu adalah setengah ya, 9 ya. Jadi 9. Kemudian ini yang negatifnya tadi ini nilainya 8, berarti sini 8 dikali yang negatifnya setengah. Ini negatif ya. Ini nilainya negatif. Baik, kalau kita sederhanakan, mana yang bisa kita coret? Nih 12 dengan 8 coret. Berarti ini bagi berapa nih? Bagi 4 ya. 3, yang ini bagi 4. 4 kali setengah 2. Berarti nanti nilainya ya 3, basis tulis ya, 3 log. Oh, ada kesalahan. Bagi 12 bagi 3, 12 bagi 4, 3, 8, ini 2 gitu ya. Oke, nanti 2 kali setengah 1, berarti nanti 3 log 27 gitu ya. 3 log 27, 2 kali setengah, ini 1. Nah, maka nanti ini tinggal seperti biasa, 2 log 27 berapa? 3 pangkat 3. Nah, maka nanti sini jadi 3 kali 3 log 3, paham ya? Jadi nanti nilainya adalah 3. Yuk, dicatat ya, dipahami, kasih hapus ya. Next, kita contoh yang berikutnya.
Nah, sifat perubahan basis. Nah, ini yang perlu kalian pahami sifat yang ini. Ya, perubahan basis. Sedikit basis terangkan dulu perubahan basis itu apa maksudnya. Misalkan gini. Ada logaritma, misalkan logaritma itu bisa diubah ke basis berapapun. Misalkan gini, ada 2 log 3. Basisnya adalah 2, numerusnya 3. Nah, basis ini, ya ini basis, bisa kita ubah ke dalam bentuk-bentuk logaritma yang lain. Nah, ini rumusnya nih. Ada C log B, ada C log A. Ya, asal memenuhi syarat. Misalkan, mau tadi basisnya 2 akan berubah menjadi basisnya 5. Berarti nanti 5 log. Ya, ini 3 tetap ya. B dengan B tetap log 3. Bawahnya nanti 5 log 2. Boleh. Basisnya 5. Akan diubah menjadi basisnya 7 boleh. Jadi log 3 per 7 log 7 log 2. Oke, boleh. Mau basisnya 10 boleh. Nanti log 3 penulisannya gitu. Log 3 per log 2. Oke, paham ya? Jadi nanti basis 2 ini bisa diubah menjadi basis apapun nilainya sesuai memenuhi syarat daripada basis, itu boleh. Nah, bentuknya perubahannya seperti ini. Nah, kemudian misalkan, boleh nggak kita ubah menjadi basis 3? Boleh, jadi nanti sini 3 log 3 per 3 log 2 gitu ya. Nah, maka nanti 3 log 3 itu nilainya 1. Nah, ini adalah 3 log 2. Nah, yang seperti ini. 2 log 3 itu bisa diubah menjadi 1 per 3 log 2. Jadi kalau misalkan nilainya tadinya basis 2 mau jadi basis 3, tinggal dijadikan 1 per gitu. Nah, ini sifat yang ini nih. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau ada misalkan gini, ini penerapannya ya. Misalkan basis punya 2 log 5 gitu ya, sama dengan nilainya X. Berarti kalau berapa nilai kalau dibalik 5 log 2. Nah, jadi pengertiannya tadi kan tinggal 1 per ya. Berarti nanti 2 log 5X, 5 log 2 nilainya 1 per X gitu ya. Nah, ini kepakainya begitu. Bisa juga nanti misalkan ada 3 log 7 sama dengan A. Nah, ini nilai-nilai logaritma yang tidak bisa kita cari karena angka-angkanya sudah bentuk ya tidak sama. 3 dengan numerus, basis dengan numerusnya tidak sama. Jadi tidak muncul. Maka nanti dimisalkan A dia misalkan. Maka kalau ini dibalik jadi apa? 7 log 3 sama dengan apa? 1 per. Paham ya? Untuk sifat perubahan basis. Ya, perubahan basis. Oke, silakan dipahami, dicatat. Kita ke contoh soal. Baik, basis punya contoh soal nih. Gini. Yang tadi ya, 2 log 3 sama dengan X. Berapakah nilai dari 3 log 2? Oh, tadi sudah dibahas, Pak. Iya, nggak apa-apa. Baik, kita jawab ya untuk yang pertama. Biasanya ini tipenya ada 2 nih perubahan basis. Ya, diketahui itu bisa 1 logaritma, bisa nanti ada 2 logaritma. Nah, basis nanti kasih contoh. Ada yang 2, ada yang 1. Jadi ini tipe yang 1 logaritma. Kalau yang 1 logaritma, perhatikan anak-anakku. Jadi kadang-kadang yang diberitahu itu 1 logaritma bentuk angkanya sudah sederhana belum? 2 log 3, oh angkanya sudah sederhana nih. Ya, jadi nanti angka yang sederhana ini berarti kita tinggal pakai saja. Terkadang ada yang memberikan soal begini, misalkan diberitahu ada 4 log ya, 4 log 3 sama dengan X. Ternyata ini angkanya belum sederhana. Jadi kalian usahakan dulu, ubah dulu. Jadi nanti 2 pangkat 2 log 3 sama dengan X. Nah, kemudian ini kan kalau pindah ke depan jadi nanti 1 per 2 kali 2 log 3 sama dengan X. Nah, maka nanti bentuk sederhananya adalah 2 log 3. 2-nya bisa kalikan karena bilangan, jadi 2X. Nah, ini yang bisa kita ambil dari bentuk yang ini. Ya, yang belum sederhana. Paham ya? Nanti kalau ada soal seperti itu, jadi perhatikan dulu yang diketahui. Apakah angkanya sudah sederhana? Kalau sudah sederhana, ya tinggal gunakan. Tapi kalau belum, ya sederhanakan dulu dengan sifat-sifat logaritma perubahan basis. Perubahan pangkat. Oke, kita jawab ulang lagi ya. Yang A, tadi sudah kita jawab. 3 log 2, ini hanya kebalikan. Tadinya basis 2 jadi basis 3 dengan angka yang sama. Jadi nanti nilainya 1 per X. Bisa ya. Yang kedua, yang ke B. 3 log 18. 3 log 18. Perhatikan anak-anakku. Karena di sini basisnya
basisnya 3 dan sudah ada muncul di yang diketahui, maka kalian tinggal mengubah numerusnya saja. Nah, mengubah numerus itu dengan cara perkalian atau dengan cara pangkat atau dengan cara pembagian. Nah, jadi nanti contoh misalkan gini, basis punya 3 log 18. 18 itu berapa sih? Yang kalian pikirkan 18, 6 kali 3 misalkan. Betul nggak 18 6 kali 3? 6. Nah, angka 6 ini ternyata tidak diketahui di dalam soal. Maka kita ubah lagi nih. Ya, 6 itu adalah 3 log. 6 ini kita ubah ya. Berarti nanti 2 kali 3 kali 3. Nah, sehingga muncul angka-angka yang diketahui soal, yaitu 2, 3, 3. Maka dengan sifat tadi, ya, perkalian numerus, jadi nanti penjumlahan logaritma. Jadi nanti 3 kita pisahkan, 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 3. Nah, dengan sifat itu ya, penjumlahan logaritma jadi perkalian numerus ya, dibalik. Nah, tinggal masukkan saja nih angkanya. 3 log 2 berapa? 3 log 2. Oh, tadi sudah nih 1 per X sudah diberikan. 1 per X. Ditambah 3 log 3 berapa? 3 log 3 nilainya 1 ditambah 1. Jadi nilainya 1 per X plus 2. Paham ya? Ini boleh disederhanakan, ini jadi X misalkan. Ini jadi X bagi X 1 kali 1, 1. Tidak ada pembaginya, kalikan jadi 2X. Nah, nanti dalam jawaban seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Misalkan nomor C, yang C ya. Nah, yang C nih. Yang C 3 log 24. Ya, 3 log 24. Ini juga sama, basisnya sudah ada di dalam soal. Berarti tinggal mengubah numerusnya saja. 3 log 24. 24 itu perkaliannya berapa? Coba pikirkan aja yang sederhana. Misalkan apa? 6 kali 4 gitu ya. 6 kali 4 ada nggak? Di sini belum ada. Berarti kita ubah lagi. Ya, 2 log tadi sudah, 6 itu 2 kali 3. Boleh juga nanti 4 itu ternyata 2 pangkat 2 gitu ya. Oh, ternyata ini ada 2, boleh nanti kita bisa bentuknya gini, 3 log 2 di sini 3, di sini 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini bisa kita jabarkan jadi nanti 3 log 3 plus jadi 3 log 2 pangkat 3. Nah, dengan sifat nanti 3 log 3 tadi kita sudah tahu nilainya, yang ini ya. Nah, ini pindah ke depan. Jadi nanti 3 kali 3 log 2. Nah, baru nanti 3 log 3 nilainya 1. Ini 3 log 2 berapa? 3 log 2 nilainya 1 per X. 1 per X ya. Jadi nanti boleh disamakan penyebut lagi. Kalau disamakan penyebut berapa? Samakan penyebut. Jadi penyebutnya ada angka 3, ada angka X. Ya, X berarti sini X. Ya, ditambah dengan 3. Oke. Pahami ya? Silakan catat. Pausis hapus, lanjut. Oke. Berikutnya nomor 2. Nah, ini ada soal nomor 2. Tipe nomor 2. Nah, ini dia. Yang pasti tadi bilang ya. Kalau nomor 2 itu berarti bagaimana nih? Ini ada 5 log 3 sama dengan A. 3 log 4 sama dengan B. Ya, 3 log 4 sama dengan B. Ya, oke, kita jawab. Yang seperti ini adalah tipe yang dua logaritma diketahui. Ini 2 logaritma diketahui. Ya, 2 logaritma diketahui. Ya, 2 logaritma diketahui. Oke. Kalau kita lihat angka-angkanya, ini ada yang belum sederhana. Nih, kita sederhanakan dulu nih. Ya, kita sederhanakan dulu. Maka nanti 3 log. Ini 2 pangkat 2 sama dengan B. Pindah ke depan jadi 2 kali 3 log 2 sama dengan B. Ini pindah jadi nanti 3 log 2 sama dengan B per 2. Nah, ini dia dapatnya ya. 3 log 2 sama dengan B per 2. Ya, jadi nanti 5 log 3 dan 3 log. Nah, ini dia. Jadi basis kasih warna ya. Jadi sehingga nanti yang diketahui soal itu jadi lebih sederhananya adalah, nah ini ya, kemudian sama ini ya, yang ini ya. Nah, ini dia sama yang ini. Nah, dia jadi 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 2 sama dengan B per 2. Baik, lanjutkan ya. Ada nilai yang dipinta adalah nilai 12 log 75. Nah, ternyata angka di sini basisnya, nih basis, perhatikan basis. Basisnya adalah angka 12, sedangkan diketahui 5 log 3 dan 3 log 2 tidak muncul angka
12, maka nanti di sini menggunakan sifat perubahan basis ya, perubahan basis. Jadi pakai perubahan basis nanti ubah ya, kita ubah menjadi basis yang sering muncul, yang sering muncul. Nah, sering muncul di mana yang diketahui? Coba kita perhatikan 5 log 3 dan 3 log 2. Apa yang sering muncul? Angka 3-nya. Oke, berarti nanti basis boleh tulis nanti 12 log 75 ya. Jadi nanti ubah basis 12 ini menjadi basis yang sering muncul angka 3. Berarti nanti 3 log 75 dibagi nanti 3 log 12. Oke, perubahan basis ya. Ingat yang ini ya. Bisa kita ubah menjadi basis apapun ya, atau memenuhi syarat seperti ini. Nah, nanti tinggal lanjut langsung 75 itu tinggal dijadikan perkalian. Nah, 75 itu berapa? Coba perkalian 75. Nah, 75 itu bisa misalkan 25 kali 3 gitu ya. Boleh. 12 berapa? 12. Berarti 12 itu bisa 4 kali 3 ya. Bisa. Nah, 25 itu yang supaya bisa jadi 5 ya. Nah, 3 kasih ambil perkalian aja deh. Jadi nanti 5 kali 5 kali 3. Dengan perpangkatan nanti 3 log. Ini 2 kali 2 kali 3. Nah, maka lanjut ya. Ini perkalian jadi penjumlahan. Jadi 3 log 5 ditambah 3 log 5 ditambah 3 log 3 per ini jadi 3 log 2 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 3 gitu ya. Nah, ini dapat 3 log 3. Oke. Nah, 3 log 5 berapa nilainya? 3 log 5 kita lihat 3 log 5 sudah ada belum? 3 log 5. Oh, 3 log 5 ini nilainya adanya 5 log 3. Nah, dari sini kita ambil dulu nih. Berarti 3 log 5 itu adalah 1 per A. Nah, ini juga berarti bisa diambil. Kalau 2 log 3 berapa? 2 log 3. 2 log 3 itu nilainya adalah 2 per B gitu ya. Tinggal dibalik aja. Nah, ini kan A per 1, jadi 1 per A. Kalau ini sudah pecahan, berarti B per 2 jadi 2 per B. Paham ya? Oke, kita masukkan 3 log 5 nilainya adalah 1 per A. Jadi nanti 1 per A ditambah 1 per A gitu ya. 3 log 5 berarti ini 1 per. Nah, 3 log 2 mana 3 log 2? Oh, jadi ada nih 3 log 2. Jadi nanti B per 2 ditambah B per 2 plus 1. Oke, bagaimana cara menseranakannya? Cara menseranakan bentuk seperti ini, kalian tinggal lihat nih penyebutnya. Penyebutnya ini ada A, penyebutnya ada 2. Ini penyebutnya ya. Nih, pasti sini kalinya ada 2 ada. Nah, maka nanti sini kalikan ya, tinggal kali 2. 2A, ini kita kalikan 2A. Maka jadinya apa? Kalikan 2A. 2A kali A. Ya, 2A kali A. A-nya coret, jadi tinggal 2. Ini juga 2 ditambah 2A gitu ya. Ini 2A kali 2, A-nya habis, 2-nya habis, jadi tinggal AB ditambah AB ditambah 2A gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah 2 tambah 2, 4 ya, 4 plus 2A. Yang ini AB tambah AB berarti 2AB plus 2A. Nah, boleh nggak dicoret nih? Ya, boleh nggak dicoret nih 2A dengan A2? Karena ini penjumlahan, tidak boleh dicoret. Maka nanti hasil yang pasti tulis besar di sini, jadi nanti 4 ditambah 2A per 2AB plus 2A gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan kalau ada soal seperti ini, mungkin bisa disederhanakan, hanya nggak bisa dijumlah, jadi nanti 2-nya keluar gitu. Ya, 2-nya keluar, ini jadi 2 ditambah A. Yang ini boleh keluar, 2A-nya boleh keluar. Jadi nanti ini jadi berapa tuh? 2A, berarti ini sini B plus 1. Ini boleh dicoret gitu ya. Jadi nanti hasilnya bisa didapatkan, hasilnya adalah boleh nanti 2 plus A per A dalam kurung B plus 1 ya. Nah, ini jawabannya. Yap. Silahkan pahami apa yang pasti jelaskan ya. Coret-coretannya banyak yang ya mungkin kalau kalian mengikuti dari awal akan terbaca, tapi kalau kalian tidak mengikuti dari pembahasannya awal ya, coret-coretannya akan terasa bingung ya. Silahkan pelajari di rumah
mungkin sampai ini dulu. Nanti soal sifat-sifat berikutnya yang nomor 7 dengan 8 bisa pasis di pembahasan berikutnya. Silakan kerjakan latihan di GCR-nya dengan melihat video yang pasis bahas. Insya Allah pasti bisa dan pasti mampu mengirimkan latihannya ke GCR. Pasis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.